Oke. Mhm. Oke. Kita balik lagi ke zakat. Tadi Zakat. kita udah ngomongin soal zakatnya ya secara spesifik Ya. dan soal pengelolaan dana gitu di Ya. dalam Islam. Mhm. Terus yang wajib zakat fitrah nih. Nah, berarti zakat fitrah adalah zakat yang Rasulullah perintahkan untuk ditunaikan sebelum Idul Fitri. Nah, untuk apa? Untuk gampangnya gini, semua pahala-pahala kita itu dikatakan tertahan sebelum kita menunaikan zakat fitrah ini. Hmm. Jadi mudahnya ginilah, pelicin lah untuk supaya Hmm. pahala kita naik. Hmm. Tapi sebenarnya zakat fitrah ini powerful banget. Karena Rasul tidak membolehkan satupun orang lapar ketika hari raya. Maka zakat fitrah ini bentuknya kan adalah makanan sebenarnya, bukan uang kan. Yaitu apa? Yaitu adalah sesuatu yang biasa dimakan di masyarakat tersebut. Di zaman Rasulullah berarti kurma. Oh. Heeh, kurma ditentukan satu sok namanya, satu ukuran. Jadi Rasul punya satu kayak baskom gitu ya, bukan baskom lah ya, satu tempat nyimpen lah, namanya sok dikenal. Nah jadi dipenuhin terus kemudian satu sok, satu tempat itu, lalu terus kemudian ditumpahin, nah itulah zakat, gitu. Hmm. Tadi dikatakan harus dibayarkan sebelum Sebelum Idul Fitri, sebelum tuh pas sholat Idul Fitri. nggak maksudnya Heeh. sebelum tapi harus di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, karena kan kalau besok 1 Syawal sudah sholat Idul Fitri tuh. Ya, artinya kalau bisa Heeh. bilang sebelum bulan 2 bulan sebelum bulan Ramadan juga sebelum hitungannya gitu. Nah, berarti di bulan Ramadan sebelum Idul Oh Fitri. iya, ya berarti Gitu. emang harus bulan Ramadan Betul, sebelum Idul Fitri. betul, Terus setahun sekali. aturan ini turunnya di surat apa? Enggak diturunkan di dalam Al-Quran setauku, tapi hadis daripada Rasulullah. Oh gitu, terus Betul. kisahnya apa? Sebenarnya nggak ada kisah sih, lebih kepada Rasulullah tuh kan sebagai kepala negara dia harus menjamin ya, bahwasanya orang-orang ini harus punya satu mental tertentu. I see. Dan ketika Idul Fitri, fitri itu artinya berbuka. Hmm. Fitri bukan fitrah artinya. Iya. Jadi kalau kita kan mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Iya. Semoga kembali menjadi fitrah. Enggak, fitri di situ bukan artinya fitrah. Oh gitu. Fitri artinya berbuka puasa. Jadi Idul Fitri artinya adalah hari di mana kita berbuka. Gitu maksudnya. Hari di mana kita makan-makan lagi. Nah, maka Rasul memastikan agar semuanya bisa makan-makan. Maka Rasul bilang jangan sampai ada yang lapar di hari ini. Maka mereka terus dibagi makanan-makanan yang mereka makan. Di kita jadinya uang, kenapa? Biar memudahkan. Karena kan kalau kurma kan gak cepet busuk ya Mas ya. Kalau kita kasih beras bisa sih, sebenarnya beras ukurannya. Nah, beras bisa untuk kita makan, tapi masalahnya emang ada orang makan beras doang? Kan gak ada kan, harus dikasih lauk kan ya. Nah makanya Idul Fitri hari ini yang benar menurutku ya, yang bukan benar lah, yang benar, yang bisa untuk mendekati Rasul, jangan cuma kasih beras doang, kasihlah lauknya juga. Jadi contoh misalnya gini, Anda misal mau ngasih beras, oke, tapi kasihlah juga duitnya, misal contoh 20.000 supaya dia bisa beli rendang atau bisa beli apa gitu maksudnya. Nah supaya dia bisa makan, ini bisa makan itu. Nah kalau sekarang dikasih beras semua, jadi jualan beras dia Mas. Iya betul. Karena gak ada yang bisa dimakan kan gitu kan ya. Beras doang. Iya gimana, dia beli beras terus pernah mesen kan gitu kan ya, mesen makanan. Harusnya dia bisa makan di hari itu. Ketika turunannya ke teknis, itu sebenarnya gak dijelaskan sama Rasulullah? Enggak. Fikih itu tadi? Nah, semakin ke teknis, semakin banyak perbedaan. Ada yang bilang gak boleh harus makanan, gak boleh harus kurma. Oke boleh, tapi harus terus kemudian bentuknya beras. Duit gak boleh. Ada yang bilang duit gak apa-apa asal sudah diwakilin. Nah itu perkara. Termasuk siapa yang mengelola dana bagus lagi zakat fitrahnya? Oke. Salah satu di antara 8 penerima zakat adalah namanya amil. Amil itu artinya adalah orang yang bekerja di dalam pengelolaan zakat. Maka dia boleh ngambil. Oke, balik lagi nih ada perbedaan. Tapi ustadku ngajarin kepada aku, amil itu harus negara. Amil itu harus negara? Harus negara. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, khudz min amwalihim sodakoh. Kata Allah, ambil. Itu perintah tuh Mas. Ambil. Walaupun dengan mereka suka atau mereka gak suka. Khudz min amwalihim, dari harta-harta mereka, sodakoh mereka. Atau zakat mereka dalam hal ini. Karena sodakoh wajib kan zakat. Zakat tuh wajib dan harus diambil mau kita rela mau kita gak rela. Jadi kata Allah, ambil. Pertanyaannya siapa yang bisa maksa untuk ngambil? Non others selain daripada negara. Karena dia punya instrumen untuk memaksa manusia kan gitu kan ya. Iya. Nah maka diartikan di situ amil menurutku adalah negara. Tapi pada praktiknya? Sekarang ada lembaga amil gitu kan ya. Atau dan segala las dan segala macam kan lembaga amil. Nah
mereka mungkin pakai dalil yang lain. Tapi kalau aku diajarin sama guruku yang dia pelajari, amil adalah negara. Problemnya lagi yang muncul, Mas. Lembaga amil zakat di mana-mana itu akhirnya mereka mikir begini, oke, kepada siapa zakat itu diambil? Kita dapat kemarin dari Islam adalah 8 asnaf. Berarti kita boleh ngambil 12,5% daripada zakat ini. Karena kenapa? Karena mereka ngambil 100 bagi 8. 12,5%. Nah di titik itu aku merasa, gimana ya, di titik itu aku merasa, berhak nggak sih kita sebenarnya ngambil itu gitu maksudnya. Dasarnya mereka karena Amil dibagi tadi. hanya dibagi 8 dan Iya. saya adalah salah satu 8. Betul. 1/8 maksimalnya mereka ambil. Iya, artinya 12,5%. itu juga dipakai untuk operasional gitu kasarnya. Betul. Cuman kan balik lagi, Mas. Kemarin ingat nggak kasus ada satu lembaga amil zakat yang ternyata direkturnya digaji ratusan juta, lalu terus kemudian fasilitasnya nggak ngotak dan segala macam. Itu kan akhirnya mencederai Islam kan. Ada orang lihat, oh gitu tuh Islam tuh, lihat tuh orang-orangnya tuh. Nah, padahal sebenarnya coba bayangin di awal-awal kita jelasin bahwasanya zakat itu adalah cara untuk distribusi. Kenapa malah jadi cara untuk kemudian jadi ngumpul ke satu orang atau 2 orang. Nah, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Maka sebenarnya yang ngelola harusnya adalah pemerintah. Tapi balik lagi, WNI dikelola sama swasta aja problem. Apalagi dikelola pemerintah. Wah gila, susah bener nih negara nih. Ya memang. Siapa yang ngelola ya? Nah makanya memang. Karena publik juga gak percaya jatuhnya. Itu dia. Makanya solusinya adalah, nih solusinya. Zakat itu pada awalnya dan pada defaultnya kita ngasih dengan tangan kita sendiri kepada orang yang berhak. Nah baru mau nanya tuh. Nah itu defaultnya. Kenapa Mas? Karena zakat adalah instrumen bagi kita untuk peduli. Kita tahu kerusakan dalam masyarakat adalah ketika ada orang hidup bareng tapi nggak tahu siapa di sampingnya. Iya betul. Muncul kecurigaan, betul. muncul pecah belah, muncul masalah baru. Maka kita tuh sebenarnya disuruh adalah, makanya kenapa sholat diikatkan dengan zakat. Lu Allahu Akbar. Setelah lu salam, lu lihat dong kiri dan kanan lu. Mereka makan atau enggak. Rasul bilang, siapa tetangga yang tidur dalam keadaan nyenyak, sementara saudara-saudara yang lainnya, tetangganya itu kelaparan, dia itu enggak mencium bau surga. Kenapa? Karena kok bisa sih kamu tidur sementara saudaramu lapar? Nah, bagaimana instrumennya? Zakat. Instrumennya bagaimana? Sedekah. Nah maka dipastikan ketika dia sholat, dia juga ngawasin manusia. Supaya dia menunaikan itu pada manusia. Maka kata Allah, coba bayangin ya. Mas tahu nggak, pahala itikaf tuh besar banget. Tapi pahala zakat atau pahala untuk nganterin orang makanan atau menganterin orang sesuatu yang diperlukan itu lebih besar daripada itikaf. Yang kayak gini demen nih bagi orang yang malas seperti aku nih. Akhirnya jadi jalan keluar. Loh bener, karena coba ya kata Rasul gini, siapa yang dengan tangannya sendiri dan kakinya sendiri mengantarkan keperluan saudaranya. Atau misalnya contohnya, Mas lihat ada orang yang benar-benar sudah layak dizakatin. Entah dia fakir, entah dia miskin, entah dia orang yang berhutang, terlilit hutang parah gitu kan ya. Mas datang sendiri, nganterin apa yang dia perlukan. Maka Allah bilang itu lebih baik daripada dia beritikaf 10 tahun. Bayangin Mas, itikaf 10 tahun lebih bagus begitu tadi. Kita datang dengan diri kita sendiri, datang ke rumah dia, peduli sendiri, nganterin pada dia. Lebih baik daripada itikaf 10 tahun. Padahal satu hari itikaf, satu malam itikaf kata Rasul, itu kalau dilakukan dengan ikhlas karena Allah, dijadikan antara dia dan neraka ada 3 parit. Dan 1 parit lebih jauh daripada langit dan bumi. Artinya 365 kali 10, 3650 kalau menghitung, terus kali 3, terus kemudian kali jarak antara langit dan bumi. Sejauh itulah kita dengan neraka. Cuma untuk 1 kali nganterin orang apa yang dia perlukan. Itu defaultnya zakat. Mas lihat siapa yang perlu, Mas kasih pada mereka. Kalau nggak bisa, baru pakai amil. Dan amil bisa dapat dari situ. Si 7 sisa lainnya apa tadi Ustaz? Ada fakir, miskin, orang-orang yang berhutang, mualaf. Mualaf dapat. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, orang yang jihad fisabilillah, orang yang memerdekakan budak, rikop. Satu lagi apa ya? Nanti kalau ingat aku sampein. Si amil tadi. Amil. Nah itu tadi. Nah si amil tadi, terus ke distribusi ketujuhnya itu rata? Dia bisa memilih. Bahkan Mas sebenarnya ketika Mas punya uang, Mas mau bagiin sendiri, Mas bisa menentukan siapa yang layak dan berapa yang mereka dapat. Saya bisa berasumsi di antara semua 7 tadi, ini yang paling perlu. Misalnya. Bukan. Apa namanya?
12,5. Bukan. Apa yang pindah agama? Mualaf. Orang yang mualaf yang paling gak pernah terima kayaknya. Habis kayaknya kayak, lalu ini mualaf tapi mampu gitu, ngapain? Ngapain? Bagus banget. Umar bin Khattab di masanya dia meniadakan zakat bagi mualaf. Oh gitu? Karena mualaf artinya adalah orang-orang yang perlu ditarik hatinya. Berarti Felixio bukan mualaf lagi, karena dia gak perlu ditarik hatinya, malah dia yang narik hati orang, kan gitu kan harusnya. Gitu, ya, Maka orang-orang kayak aku tidak lagi dapat zakat. Tapi bagi orang-orang yang begitu terus kemudian dia miskin lagi, perlu ditarik hatinya, maka dia bisa mendapatkan jatah zakat. Tapi pernah loh Mas dapat zakat. Oh iya emang pernah? 400.000. Dari? Seumur hidupku. Ada temanku. Ada yang mengantarkan langsung? Iya, kesian banget lihat aku deh. Jadi Kobuzier, sebentar lagi saya ke sana. Saya akan mengantarkan zakat kepada Anda. Anda mualaf Anda. Saya ngasih langsung kepada Anda. Biasa. Nanti dia bingung. Gue soalnya beneran ada 400.000 ya? Nih dari Kobuzier ambil. Apaan nih? Lu kan mualaf lu layak mendapatkan zakat dari pasti langsung ngamuk dia, misu dia pasti langsung. Oke. Kita sekarang udah ada gambaran soal zakat fitrah, tapi ada satu poin yang beneran sah gak sih untuk kita yang mengantarkan langsung? Sah. Beneran sah? Sah banget. Dan justru itu defaultnya, itu yang terbaik Mas. Dan hitungannya berapa? 2,5% tuh zakat mal. Oke. Nanti kita bahas ini fikih atau? Fikih. Oh. Ini fikih. Bisa lebih berarti? Enggak, 2,5% itu bukan fikih. Itu ada 2,5% perintah Rasulullah dari tadi. Kalau kalian memiliki 20 dinar, maka keluarkan setengahnya. Kalau kalian punya 20 dinar, keluarkan setengahnya. Iya, berarti batasnya 20 dinar. Nanti kita akan jelasin kapan kita ngeluarin zakat dan sejauh mana kita bisa ngeluarin zakat atau siapa yang gak bisa ngeluarin zakat nanti kita bahas. Tapi yang jelas kalau zakat fitrah itu makanan, kalau zakat mal itu harta. Kita ngasih pada 8 tadi itu. Oh. Zakat mal deh sekarang. Zakat mal. Zakat mal itu diperintahkan Rasulullah. Diperintahkan Allah. Diperintahkan Allah? Iya tadi. Khudz min amwalihim sodakoh. Ambil dari antara harta-harta mereka sodakoh yang wajib harus mereka keluarkan. Itu Allah perintah di dalam Al-Quran. Itu zakat mal. Oke. Kalau zakat fitrah itu harusnya makanan tapi ujung-ujungnya duit. Kalau zakat mal emang harus duit. Dan dikeluarkannya? Dikeluarkannya kata Rasulullah itu harus mencapai 1 tahun. Jadi sudah mengendap 1 tahun. Tadi balik lagi ya, zakat adalah pungutan kalau kita mau nyimpen harta. Berarti kalau 1 tahun dia sudah mengendap, lebih daripada nilai yang ditentukan itu adalah 20 dinar, maka baru keluarkan zakatnya. Ulangi Ustaz. Contoh ya misalnya ya, kalau sekarang 20 dinar, kalau sekarang 1 dinar itu kan 4,25 gram emas. Dan aku baru baca berita 1 gram katanya 3 juta. Berarti 4,25 itu sekitar 4/4 sekitar 12 tambah 1,5. Berarti sekitar berapa? 13,5 lah ya. Taruh 14 juta ya. 14 juta kali 20 berarti sekitar 14 kali 20 sekitar 28 juta ya berarti ya. 280 ya? Mahal banget sekarang ya? 480, 280. Kan 4,25 gram tadi. Bener ya berarti ya? Sekitar itu ya. Berarti sekitar 280 juta. Nanti coba dikoreksi ya. Aku jadi kayak ini ngitungnya salah ya. Jadi kayak yang kayak kemarin loh. Yang 1 tambah berapa? Jangan lu sebut Sat. Nanti dia muncul di kolom komentar Sat. Soalnya dia nonton Mensrea juga. Oh gitu. Oke, terus? Nah anggaplah jadi 20 dinar nanti silakan dihitung ya sendiri. Nanti kita juga bantuin hitung. Nah karena setauku dulu 80 juta. Setauku dulu. Jadi batasnya dulu setauku 80 juta. Nah anggaplah 80 juta misalnya ya. 20 dinar anggaplah 80 juta. Sebentar. Daripada salah aku nanti diprotes sebentar. 20 dinar tuh kalau sekarang mungkin sekitar 280 juta ya berarti ya. Artinya itu kan anggaplah itu adalah 20 dinar. Berarti kalau 280 juta itu Mas sudah mengendap selama 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kenapa mengendap 1 tahun? Karena itu adalah pungutannya. Karena kata Rasulullah begitu tadi. Jadi kalau seseorang sudah memiliki 20 dinar, sudah terus kemudian ada namanya haulnya itu sudah mengendap 1 tahun, maka keluarkan zakatnya. Jadi dalam zakat ada 2 istilah, ada haul, ada nisab. Nisab itu batas duitnya, haul itu adalah batas waktunya. Tapi argumennya kenapa ya? Kenapa harus mengendap 1 tahun dulu? Karena mungkin kalau 1 tahun lu punya angka sebesar itu, itulah memang kekayaan lu yang mesti lu beri. Karena kan bisa aja duitnya terima terus duitnya keluar. Benar. Karena itulah pungutan supaya tidak terjadi stroke di dalam ekonomi.
Jadi kalau misalnya ada orang yang di bawah itu, ya berarti ya udahlah dia tidak mempengaruhi ekonomi berarti. Tapi kalau ada orang punya harta di atas itu, nggak ngeluarin, itu namanya harta mengendap. Itu yang bahaya. Iya. Nah yang nentuin nilainya tentu saja Allah. Iya. Jadi kalau gampangnya ya, kalau ada orang punya duit misalnya sekitar 1 miliar ya berarti dia keluar 2,5%-nya. 2,5%-nya berarti 25 juta ya. Jadi kalau misalnya udah mengendap setahun nih. Jadi kalau yang zakat mal itu kita harus ngeluarin duit dan salah satu argumen utamanya adalah karena nggak baik untuk mengendapkan kekayaan. Betul. Kekayaan ini nggak bisa diem nggak bisa lu simpan atau berputar di instrumen yang lu pengen aja kalau lu nggak ngasih ke orang basically. Sementara kalau zakat fitrah itu adalah memastikan bahwa di Idul Fitri jangan sampai ada orang yang nggak makan. I see. Berarti yang satu lebih ke dampak perekonomian ya? Benar Yang satu lebih ke dampak sosial gitu. Benar. Pertanyaannya kenapa di Lebaran nggak ada zakat fitrah? Karena orang sudah nyembelih. Disunah kuatkan untuk nyembelih hewan kan, tetap aja orang makan. Dan kemarin aku ngobrol sama Dr. Felix namanya yang botak gitu, ya sama botaknya juga sih. Dia bilang bahwa konsumsi daging di Indonesia satu orang itu cuma 2 kilo per tahun mas. Rata-rata 2 kilo per tahun. Aku bilang 2 kilo per tahun. Berarti kalau kita 2 kilo per tahun? Kalau kita nggak Idul Adha nggak makan daging tuh orang-orang tuh. Nah berarti ini adalah salah satu efek gizi juga. Sebenarnya kita sudah punya badan gizi nasional sendiri sih sebenarnya. Perbanyak aja Idul Adha tuh. Perbanyak. Tapi benar gini ya, coba lihat ya. Kalau kita suka cari masalah nih. Enggak, aku cuma komentarin aja gitu maksudnya. Nah, terus secara terus kemudian zakat gitu kan ya. Kan dia cuma dikeluarkan sekitar 2,5% daripada hartanya kan ya. Nah, karena itu dianggap sebagai sesuatu yang mempengaruhi. Tapi apakah yang dizakatin cuma uang aja? Jawabannya iya. Dan kalau dia punya usaha, asetnya itu dihitung lagi. Dan itu kalau itu harta bergerak, maka itu jadi zakat. Tapi kalau harta tetap dia tidak zakat. Contoh rumah itu nggak dizakat. Sorry, tadi jadi kalau ini orang punya wirausasaha, aset wirausahanya dihitung. Harta lancar ya? Iya, harta lancar yang betul. bisa diuangkan, betul. itu dihitung. Oh, jadi perusahaan, Indonesia agak ngeblank nih. Jadi perusahaan juga bayar zakat. Perusahaan itu usaha orang bayar zakat. Orangnya yang bayar bukan perusahaannya. Oh, I see. Betul. Yang milikin perusahaannya bukan perusahaan. Kalau milik bersama? Nah, berarti dihitung sendiri-sendiri. Oh, gitu. Nah, cuman muncul lagi pertanyaan. Gimana kalau ada orang yang cheating nih? Duitnya kan 280 baru dikasih zakat nih. Tiba-tiba di bulan ke-11 nih, dia beli mobil. Jadi berkurang tuh. Ya udah dia nggak bayar zakat. Memang begitu ceritanya. Oh ya? Lah kan ketika dia beli mobil kan pasti ada nilai jual beli kan? Iya. Berputar tuh duitnya kan? Iya. Berarti dia nggak harus bayar zakat. Oh gitu ya? Dan kenyataannya para sahabat jarang bayar zakat. Karena memang sedekah mulu. Karena duitnya memang berputar. Betul. Sedekah mulu sehingga nggak nyampe ke batas yang dizakatin. Tadi 200, ini kalau hitungan sekarang ya 280 juta berarti minimal ya? Minimal. Berarti kalau kurang dari itu, Anda tidak harus bayar zakat. Malah mungkin Anda yang harus dizakatin kan. Termasuk kalau misalnya kurang dari situ karena memang ada proses pendistribusian kekayaan tersebut. Bayangin aja 280 juta ya. Bagi 12 berarti kan sekitar berapa tuh? Bagi 12 sekitar 28 bagi 12 ya sekitar 28 lah ya. 28 kurang lah. 25 lah mungkin. 25 per bulan. Misalnya 25 per bulan berarti kalau di bawah itu dianggap tidak usah bayar zakat. Oke, ini 2 yang wajib ya. Zakat fitrah, zakat mal. Saya memahaminya yang satu untuk memastikan roda ekonominya berjalan dan adil, dan yang satu lagi karena untuk efek lebih ke efek sosial. Di luar itu nggak ada yang wajib. Di luar itu ada sih, tapi yang detail-detail zakat pertanian misalnya hanya ditentukan pada beberapa komoditas-komoditas seperti gandum, jewawut, terus kemudian kurma dan dibayarkan oleh siapa? Dibayarkan oleh petaninya. Oh, jadi kalau lu bertani, lu punya hasil pertanian, harus menzakatkan. Harus menzakatkan. Dan yang dizakatkan adalah hasil pertaniannya dalam hal ini. Tapi balik lagi ya, ini pasti banyak protes karena ini fikih. Ada yang berkata beras juga termasuk. Nah, kita ada perbedaan fikih di situ. Termasuk ada perbedaan fikih di waktunya tadi. Ada orang bilang tiap bulan aja ngeluarin zakatnya. Berarti kalau setiap bulan sudah dikonversi segini, keluarin zakatnya. Masalahnya ada ulama yang bilang harus tahun.
Tapi ada ulama bilang kalau gitu nggak keluar zakatnya. Ya memang begitu. Ada pendapat. Tapi ada bilang ya udah kita sederhana aja, kita bagi 12. Berarti tiap bulan ditarik zakatnya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Jadi ada zakat penghasilan per bulan. Padahal secara ini nggak ada Rasul bilang zakat penghasilan per bulan ya supaya kantor nanti tarik, nggak ada. Adanya zakat tahunan, zakat mal. Oke. Selain itu ada apa lagi? Zakat pertanian, zakat perdagangan tadi ya, kalau orang sudah punya tadi ya perdagangan, terus kemudian dia punya semacam kayak perusahaan, lalu terus kemudian dihitung zakat perdagangnya berapa, terus dikeluarkan 2,5%-nya sama. Sebenarnya sama sih dengan zakat mal. Dan di luar itu udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Sebenarnya cuma 2 yang tadi Mas bilang, zakat fitrah, zakat mal. Sodakoh? Sodakoh itu nggak wajib. Tapi ada ininya nggak? Ada kayak sodakoh ini, bersedekah ini gitu-gitu. Nah, kalau gitu kita bahas tentang sedekah nih ya. Iya. Sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang dikeluarin kepada orang-orang terdekat. Oh gitu? Iya, di dalam Al-Quran dibilang begitu. Orang-orang terdekat siapa? Pertama, yang paling dekat adalah istri. Berarti kalau ada orang nih, dia ngasih duit ke orang lain, tapi istri yang ngamuk nih, Anda zolim. Karena yang pertama kali harus merasakan adalah istri. Yang kedua, anak-anak. Kalau dikasih ke istri, anak-anak oke lah. Iya. Dikasih ke istri, tapi berarti di luar dari apa yang dinafkahi. Jadi kayak dia di luar dari nafkah? Iya, di luar daripada nafkah. Oh gitu. Nafkah tuh lebih enak loh Mas. Nafkah di dalam Islam, sebenarnya dikatakan menafkahi istri itu menurut ukuran para ulama adalah ada 3. 1 sandang, 2 pangan, yang ketiga papan. Sandang atau baju itu kata ulama minimal lu beliin dia baju setahun sekali. Itu sudah nafkah. Tapi masa sih setahun sekali gitu kan ya. Yang kedua adalah pangan. Lu ngasih dia makan apa yang lu makan. Itu sudah termasuk nafkah. Yang ketiga papan. Lu tinggal sama dia di rumah yang sama. Itu sudah papan. Itu lebih mudah lagi. Nah selain itu sedekah. Oh gitu. Jadi kalau misalkan gue ngasih duit ke Mila, nih pegang duit, ini apaan nih? Ini sedekah gitu. Sedekah. Dan dia pun bisa mensedekahi Mas. Oh gitu ya? Bisa. Aku sekarang banyak dapat sedekah dari istriku. Dia punya usaha, itu kan ya. Aku disedekahin sama istriku. Sama anak-anak juga termasuk tuh. Jadi yang terdekat istri, anak, termasuk istri, anak, orang tua, tetangga. Itu termasuk yang dekat-dekat. Jadi mulailah daripada yang dekat, baru yang jauh-jauh. Cuman kadang-kadang orang bilang Indonesia aja belum beres, lu ngurusin Palestina. Nah ini nih, kita juga harus lihat urgensinya sebenarnya. Kadang-kadang ada urgensi-urgensi yang membuat orang-orang Palestina jadi lebih layak untuk diutamakan daripada orang-orang di sekitar kita mungkin. Nah, jadi itu pendapat, ya balik lagi pendapat fikih. Bukannya saya mau ngomongin politik. Iya. Tapi betul. Anda benar. Berarti ada presiden yang sangat memperhatikan keluarganya. Itu gimana tuh? Mau ngomong ke situ kan? Iya. Itu bukan sedekah. Susah ada 2 orang suka ngomongin politik. Iya, itu bukan sedekah. Makanya kan gini, aku ketika bahas board office kemarin, itu dikritik banyak banget sama buzzer. Aku bilang gini, tapi lihat dulu ya, tidak ada perbuatan yang benar kalau tujuannya sudah salah. Jadi jangan ngomong tentang etik kalau Anda sudah kalau tujuan Anda sudah salah, nggak ada etik. Aku ngerti itu yang membuat Mas buat mensreya kan. Karena orang tuh ngomongannya bagus, tapi tujuannya udah jahat. Betul. Nah itu masalahnya tuh. Nah jadi tidak ada sodako kalau urusan udah jahat. Contoh ya, nyariin anak kerja sih iya bagus nyariin anak kerja. Cuman jangan memanfaatkan yang harusnya tidak boleh dimanfaatkan. Itu problematik tuh. Nah jadi kalau itu bukan sayang anak namanya. Itu justru namanya, tau gak Mas? Aku udah banyak buka sih ke orang. Pertama kali ketika aku ngelihat keputusan MK, itu langsung ngumpulin anakku pagi-pagi. Pas lagi sarapan. Terus aku bilang gini, dengerin semuanya, Abi gak pernah minta kalian pintar. Kalian gak apa-apa kalau gak pintar. Kalian gak apa-apa kalau gak kaya. Kalian gak apa-apa kalau kalian gak berprestasi. Cuma satu Abi minta, tahu diri. Aku bilang, tolong tahu diri. Karena bisa jadi orang tua memaksa kamu untuk melakukan sesuatu. Tapi mbok ya kamu yang tahu diri. Kalau kamu gak bisa, jangan. Serius. Ya. Saya lagi berpikir mau gue lanjutin apa enggak nih. Aku tahu lanjutannya kemana. Ya enggak usah, kita tarik mundur lagi aja deh. Ya. Oke. Kalau kita ngomong di payung yang besar adalah, maka di Al-Quran kita dianjurkan untuk memberi. Ada yang wajib, ada yang gak wajib. Ada yang wajib yaitu zakat. Boleh aku lanjutin dikit gak Mas? Boleh. Biar Mas ke-trigger. Iya. Umar bin Khattab itu bilang ke anaknya, jangan menggembalakan
kambingmu di padang rumput yang itu. Kenapa? Karena itu untuk umat. Jangan sampai kamu anakku ngembalin di situ. Kenapa? Itu untuk umat, bukan untuk kamu. Begitu hati-hatinya Umar. Umar ditusuk orang pas lagi sholat. Lalu terus kemudian dia diminta untuk cari penggantinya. Dia bilang, tanya orang-orang ini nih, suruh bikin tim formatur, mereka tentuin siapa pengganti aku. Semua orang formatur ngomong apa? Kayak paling bagus anaknya dia. Anaknya dia yang paling tahu bapaknya lah. Orang bapaknya kayak gitu, siapa yang lebih bagus selain daripada anaknya? Abdullah bin Umar. Tahu kata Umar, coret Abdullah dari daftar itu. Jangan sampai ada 2 orang Umar dapat musibah di keluargaku. Dan tentu saja pemimpin kita kan sangat mirip dengan Umar. Ya lanjut mas. Gue baru mau mancing tuh. Kalau di kita gimana tuh? Kemarin kan ada yang menyamakan antara pemimpin kita dengan Abu Bakar, dengan Umar, kan udah banyak tuh. Emang ada? Loh, antum gak baca berita mas? Gak ngikutin yang itu sih. Kacau bro. Ya udah, kita balik lagi ke zakat. Aku jadi ingat aja maksudnya, karena aku ingat Umar ngelarang ini anaknya. Ini ada klip nih. Iya, Umar ngelarang anaknya. Klip-klipin orang. untuk menggembalakan kambingnya di satu padang rumput yang disediakan sama pemerintah. Karena pemerintah itu memaknai gini, kalau misalnya zakat tuh misalnya diambil daripada misalnya hewan-hewan, maka kita harus juga nyediain tempat hewan-hewan untuk makan. Sampai sebegitunya pemerintah tuh pada saat itu. Jadi kalau satu kewajiban tidak terlaksana karena adanya sesuatu tuh jadi wajib. Cuma anaknya dilarang untuk ngambil dari situ. Bagus tuh. Iya tuh, hati-hatinya pemerintah tuh, luar biasa. Mikirin rakyatnya. Betul. makin ke jurang nih kita. Iya. Mundur lagi berarti kalau gitu. Zakat. Ya. Sebenarnya kayaknya mungkin kita udah di ujung sih, karena untuk berbagi harta kita ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Benar. Ya, sedekah ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Benar. Yang wajib adalah zakat. Betul. Dan zakat ada 2, zakat fitrah, zakat mal. Habis itu yang satu lagi adalah sedekah aja, bersedekah. Bersedekah diberikan kepada yang dekat-dekat, yaitu Betul. istri atau suami. Istri atau suami, semua yang dekat baru yang jauh. Anak, tetangga baru yang jauh. Betul. Dan itulah yang menjadi favorit para sahabat untuk dilakukan. Bukan zakat bahkan, mohon maaf. Kenapa tuh? Karena sahabat itu tidak pernah punya duit untuk bayar zakat. Karena duitnya habis untuk sedekah. Oh gitu. Dan gak apa-apa tuh? Gak apa-apa. Karena kan gini, ibaratnya gini, oke kamu boleh punya duit, tapi ada pungutan ya. Ya udah aku milih gak usah punya duit aja. Ya gak apa-apa, bagus malah. Karena itu lebih cepat lagi distribusinya. Ya berarti dia gak nunggu momen, gak nunggu mengendap 1 tahun, atau gak nunggu hari tertentu. Betul. Diberikan. Dan mas tahu di dalam Islam tuh ngeri banget. Ada satu sedekah favorit orang-orang muslim pada zaman dulu, namanya wakaf. Wakaf ya. Namanya adalah sedekah jariah. Jariah artinya mengalir. Berarti sedekah ini tidak berhenti di satu hal. Contoh ya, ketika contoh misalnya aku ngasih mas uang itu mas belanjain, habis pahalaku. Tapi kalau aku ngasih mas Quran misalnya, maka selama mas baca Quran, pahalanya ngalir ke aku. Begitu terus aku bikin masjidnya dipakai orang, pahalanya ngalir ke aku. Itu namanya sedekah jariah. Sedekah yang tidak habis sekali makan. Dan inilah sahabat-sahabat dan dalam kemudian kebudayaan Islam yang menjadi jantung perekonomian orang-orang muslim. Sedekah jariah itu. Sedekah jariah. Yang tadi yang wakaf? Yang wakaf itu adalah sedekah jariah. Wakaf adalah sedekah jariah. Makanya saya mewakafkan apa gitu. Betul. Dan itu jantung perekonomian. Bayangin ya mas ya. Aku baca beberapa orang yang meneliti tentang Utsmani. Kenapa negara Utsmani itu begitu ekspansif pembangunannya pada zaman ketika jaya-jayanya? Karena mereka berbasis wakaf atau sedekah jariah tadi. Misalnya contoh gini, mereka punya proyek. Oke, kami pengen buat Hijaz Railway. Kami pengen menghubungkan Damaskus, Madinah, sama kemudian Istanbul untuk membuat kekuatan dalam bidang ekonomi, dalam bidang religius, dan dalam bidang politik. Kami menyerahkan kepada semua orang yang mau untuk terlibat dalam proyek ini. Itu proyek menurut para sejarawan adalah proyek satu-satunya yang selesai duitnya sebelum dimulai. Gak pakai utang. Pembangunan jalan, siapa yang mau jalan ini? Ayo kumpulin duit daripada masyarakat. Dan itu yang terjadi kan ketika, mohon maaf, kita ketika lagi bencana di Sumatera, pemerintah buka donasi. Tahu nggak kenapa itu disambut buruk? Karena mereka nggak trusted. Tapi di zaman dulu ketika pemerintahnya trusted, semua orang mau karena tahu ini adalah jalan untuk dapat pahala. Karena ini trusted banget nih. Contoh aku punya duit misalnya 50 juta. Aku mau kasih kemana nih? Tentu aku kasih ke tempat yang paling ngasilin pahala paling besar bagi aku kan.
Dan apalagi yang paling besar kalau bukan proyek-proyek dalam tanda kutip pemerintah. Bayangin Mas bikin jalan Mas. Tiap yang lewat roda di situ misalnya. Apalagi ke masjid gitu kan ya. Bikin hijaz railway. Orang kebayang gila orang-orang pergi haji biasanya berapa puluh hari. Tiba-tiba tinggal jadi 5 hari, 6 hari. Berapa banyak orang bersyukur di situ ngantri orang haji. Gua dapat pahalanya. Mereka lomba-lomba. Nah artinya antara terus kemudian masyarakat culture-nya berhubungan dengan atau connect dengan pemerintah punya visi. Nah itulah Islam tuh zaman dulu tuh. Menarik. Nah sehingga sedekah ini menjadi sesuatu yang menarik lebih daripada zakat. Wow. Jadi zakat tuh gini Mas, zakat tuh adalah kalau kita main lapangan bola, zakat tuh pinggir lapangan Mas. Tapi kan kita gak main di pinggir lapangan Mas. Kita main di tengah. Nah di tengah ini sedekah jariah. Atau sedekah biasa. I see, perspektif baru. Betul. Jadi ujung-ujungnya kalau lu gak mau keluar apapun ya udah zakat. Tapi kalau lu mau, nih main di tengah. I see. Gitu. Menarik sekali. Tadi hampir gak kesebut berarti wakaf ya? Belum. Iya. Ada lagi Ustaz? Wakaf. Selain wakaf itu kan, tapi itu kan tidak wajib ya. Iya. Nah, makanya kita tidak bahas. Selain wakaf, itu aja sih sedekah-sedekah. Mungkin ada yang lewat, mohon maaf ya kalau lewat ya. Tapi yang jelas itu yang paling menarik bagi orang-orang muslim zaman dulu. Tapi kayaknya yang perspektif barunya untuk saya adalah bahwa ada situasi di mana lu gak berzakat karena lu gak nunggu momen untuk memberi. Lu bersedekah terus. Dan sahabat-sahabat juga melakukan itu. Itu buat yang pro. Buat yang pro itu, betul. Buat yang newbie ya udah lu zakat. Iya karena tadi konsekuensinya aja para sahabat tidak punya cukup kekayaan. Itu kata-kata Panji Pragiwaksono. First you play by the rules. And then you play with your heart. Ya, rules itu adalah zakat. Yang wajib. By your heart itu berarti sedekah. Keren. Di ruangan ini Mas, aku memperbolehkan teman-teman yang ngaji untuk kontribusi. Tapi ada satu yang harus beli pakai duitku, mic. Oh gitu? Ini harus duitku nih. Karena dipakai terus. Mereka boleh gonta-ganti kamera tapi ini tetapnya. Oke gitu. Terima kasih banyak. Ini pembahasannya udah sangat-sangat menarik. Gue rasa zakat kayaknya hampir zakat sodako gitu ya. Hampir menjadi topik yang nggak masuk dalam pembahasan. Sejujurnya tadi gue masukin karena secara tematik masuk di Ramadan. Tapi sekarang manfaatnya jadi berasa. Moga-moga ada manfaatnya juga. Terima kasih Ustaz. Thank you. Sama-sama Mas. Bye-bye. Bye.